Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan di musola Jannatul Ma'wa. Saya kira nama majelis taklim ya? Oh sama ya? Masya Allah, Jannatul Ma'wa. Semoga musolahnya sesuai dengan namanya, seperti surga. Jannatul Ma'wa kan surga, tempat tinggal, tempat singgah. Masya Allah. Semoga Allah berikan kita surga di akhirat dan surga di dunia. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya kita ini sekarang berada di mana, Bu? Kita sekarang berada di mana? Di Jannatul Ma'wa. Musola namanya. Jadi kalau ditanya mau kemana, Bu? Jannatul Ma'wa. Luar biasa Bu, ini tadi saya itu sepanjang perjalanan masuk Bintaro orang-orang pada jalan-jalan, ini ke surga. Masya Allah. Serasa di surga gak? Ya, beneran nih? Gak, serasa di surga gak? Dengan keimanan, dengan keimanan. Karena indahnya hari ini itu kenapa? Kenapa seseorang itu bisa merasa keindahan alam, bisa merasakan keindahan suasana? Sebelum keindahan suasana itu keindahan apa? Kenapa hari ini indah? Halo? Kenapa hari ini indah, Bu? Bukan karena Bu indah, bukan. Ada yang Bu indah nih? Nggak ada kan? Kenapa hari ini indah? Karena apa nih? Ada? Karena majelis ilmu. Hari ini indah karena hati kita bahagia. Hari ini indah karena hati kita bahagia. Coba ya, orang yang sedang kena ujian, misalnya apa? Sedang dalam ujian, ada yang meninggal, orang yang dia cintai. Meskipun dia diajak jalan-jalan ke taman, kira-kira terasa indah gak pertamanya? Kenapa? Karena hatinya sedih. Namun sebaliknya, ketika kita itu dibawa ke sebuah taman yang indah, kita merasa keindahan, merasakan keindahan itu kenapa? Karena hati kita bahagia. Sehingga berbicara mengenai keindahan sesuatu, sebelum indahnya zahir, harus indah yang ada di batin. Maka semoga ya musola Jannatul Ma'wa benar-benar kita yang sedang di dalamnya bisa merasakan keindahan surga Jannatul Ma'wa dengan keimanan. Dengan keimanan. Nikmatnya hidup itu salah satu dengan adanya keimanan. Kalau bukan karena iman mungkin berat. Namun dengan keimanan sesuatu ujian pun bisa terasa indah. Beneran ya? Bagaimanapun
suasana yang dia alami, bagaimanapun keadaan yang dia alami, dia bisa merasa tenang. Tenang. Di majelis taklim tenang. Saat ujian tenang. Tumak ninah. Kalau bahasa sholatnya apa? Kalau bahasa sholatnya tumak ninah. Tenang atau diam sejenak. Orang tenang itu biasanya gimana, Bu? Ketakutan apa santai? Santai. Meskipun datanya terlambat, kalau tenang? Hah? Dan itu memang harus itu, Bu. Pertama itu harus tenang. Meskipun datang terlambat, jangan ngebut-ngebut. Kenapa? Kalau nanti ngebut-ngebut, kok tabrakan, kan jangan jadi ke sini. Oleh karena ketika seseorang itu datang ke masjid dan terlambat, lari apa jalan santai? Bukan berarti santai banget, enggak. Lari apa jalan santai? Terlambat sholatnya. Hah? Udah masbuk, udah komat. Lari apa jalan santai? Tetap jalan santai. Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Datangilah sholat dengan tenang. Kalau terlambat, ya tinggal disempurnakan. Jadi apa? Bukan lari-larian. Kenapa? Ini semua dilakukan demi menjaga tumak nina. Coba komat, datangnya lari. Allahu Akbar. Kira-kira bisa tumak nina nggak? Enggak. Jadi apa? Harus tumak nina. Jadi yang datanya telat jangan ngebut-ngebut. Tapi apa? Tetap tenang. Bagaimanapun keadaan harus tenang. Dan ketenangan itu benar-benar bisa tenang jika ada keimanan. Segala sesuatu yang telah Allah gariskan nggak akan meleset. Segala sesuatu yang tidak Allah gariskan tidak akan menimpa. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, tulisan sudah kering, selesai. Makanya Bu, berbicara mengenai tumakninah, ketenangan jiwa batin. Para ulama mengatakan muqaddam ala sa'adah. Itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada bahagia. Ibu pernah bahagia, Bu? Hah? Pernah gak senang sekali, tapi tiba-tiba besoknya nangis? Gak pernah. Gak pernah. Hari ini bahagia, besoknya sedih. Kemarin ketemu teman-teman cipika-cipiki, ketawa bareng-bareng, besoknya dia sedih. Pernah nggak? Mungkin pernah. Manakah yang lebih kuat dan lebih menetap? Bahagia apa ketenangan jiwa? Ketenangan jiwa. Kalau bahagia itu terus-menerus atau ada saat-saatnya? Ada saat-saatnya. Hari ini mungkin bahagia, besoknya bahagia. Besoknya lagi bahagia lagi. Terus menangis, khawatir. Itu apa? Itulah kehidupan. Dan nggak ada seorang pun Ibu yang satu keadaan bahagia terus itu nggak ada. Yang saat ini bahagia nanti ada saatnya menangis. Yang sedang merasa santai-santai saja, besoknya nanti apa? Dia khawatir. Apalagi berbicara mengenai kekhawatiran, itu kan semua kita merasakan kekhawatiran. Ada gak dari kita yang gak pernah khawatir? Coba? Gak ada.
Punya suami khawatir nggak? Punya suami? Hah? Khawatir. Punya anak khawatir nggak? Beneran? Punya menantu? Belum. Tahan. Bener. Ini masih jauh ya? Masih jauh. Nah, siapa tahu lah, Bu. Iya kan? Siapa tahu kan? Mbah saya di kampung itu dulu gitu, Bu. Lulus SD selesai. Beneran. Bener. SMP itu udah anaknya, udah punya anak gitu. Di kampung. Bu, kan masih kecil, kan sudah balik, nah. Ya, ini apa? Ada. Tapi insya Allah yang di sini masih SD semua ya? Masih SD semua ya? SMP ya. Berarti semua dengan saya. Paling ya jaraknya nggak jauh, dikit paling. Dikitnya jangan dihitung, takut nanti. Kembali ke tadi, Bu. Itu apa? Tentang iman. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, tidak akan pernah masuk surga akhirat. Pertanyaannya, Bu, sudah merasakan belum surga? Sudah merasakan belum surga Jannatul Ma'wah? Kan Jannatul Ma'wah. Ada nggak, Bu? Ada nggak? Itu suasana surga, Bu. Allah mengatakan la syamsa wala zamharira, nggak panas nggak dingin. Ada nggak, Bu? Surga itu tenang nggak? Tenang. Itu di antara apa? Nikmat surga. Di antara kita merasa bersaudara nggak? Ibu nih bersaudara. Allah menyebutkan di antara kenikmatan surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwana. Dicabut penyakit-penyakit hati mereka, hatinya bersaudara. Dan mereka duduk sambil berhadap-hadapan. Coba berhadap-hadapan. Coba, Bu. Nah, ini surga nih. Itu kalau baca nikmat-nikmat surga apa? Wa ala sururin mutaqabilin. Mereka di atas dipan-dipan saling memandang. Kenapa? Sebagai bentuk itu adalah apa? Beningnya hati mereka. Orang kalau bersaudara duduknya gimana? Berhadap-hadapan. Berhadap-hadapannya wajah itu tidak akan berhadapan kecuali hatinya sudah bersaudara. Coba, Bu, dudukkan orang yang saling berantem. Gimana, Bu? Pertemukan orang yang saling sedang berantem. Gimana, Bu, duduknya? Buang-buang muka. Buang-buang muka. Andai kata apa? Dia mau lewat jalan ini tuh, jalan A gitu. Ternyata apa? Ketemu orang yang dia benci dan dia musuh, gimana? Langsung apa? Cari jalan lain. Makanya apa? Nikmat surga ala sururin mutaqabilin. Saling berhadap-hadapan di atas dipan. Sebagai bentuk beningnya hati. Salah satu tanda beningnya hati itu kalau saling bertemu, saling berhadapan. Oh, Ibu, gimana kabarnya, Bu? Ada apa? Saling menyapa, saling menunjukkan wajah yang sumringah. Itulah apa? Surga, nikmat surga di akhirat. Namun kita bisa mengambil pelajaran kenikmatan surga akhirat di dunia ini. Barang siapa yang tidak pernah masuk surga dunia, tidak akan bisa masuk surga akhirat. Kata muridnya, qalu wa ma hiya? Surga apa itu, wahai Imam? Maka beliau mengatakan, hiya jannatul iman. Itu adalah surga keimanan. Jika hatinya punya keimanan yang sempurna, semua itu tenang, biasa. Mendapatkan kebahagiaan, tenang. Sedang ujian, tenang. Bagaimanapun keadaan, tenang.
Datang di awal, belum ada yang lain, tenang. Datang terakhir, kok sudah pulang semuanya? Oh, ini teman-teman pada ngerjain saya ya, mungkin ini. Enggak, Pak. Mungkin majelis taklim sudah selesai. Alhamdulillah, Pak, niat saya sudah dapat. Tenang. Maka semoga musola dan majelis taklim Jannatul Ma'wa bisa memberikan suasana kenikmatan surga dunia sebelum surga akhirat. Ini baru mukadimah loh, Bu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini kita dipertemukan di musola dan majelis taklim Jannatul Ma'wa. Dan sebagaimana tema yang diajukan tentang apa? Tentang apa? Memaknai bulan-bulan yang Allah muliakan. Sebelum pada firman Allah tentang bulan-bulan yang Allah muliakan, ya, maka sebagai pembuka, ya, banyak syariat Allah, perintah Allah yang Allah kaitkan dengan waktu. Banyak perintah-perintah Allah itu yang dikaitkan dengan waktu. Contohnya, sholat 5 waktu. Kapan? Masing-masing dengan waktunya. Subuh kapan? Subuh ketika fajar shadiq. Duhur ketika matahari tergelincir. Asar ketika bayangannya sama. Maghrib ketika matahari tenggelam. Isya ketika cahayanya hilang. Ini berdasarkan tanda. Jamnya ya tergantung, kadang maju mundur kan. Maka sholat berkaitan dengan waktu. Apa lagi? Puasa. Kapan puasa? Kapan puasa, Bu? Tanggal berapa? 1 bulan Ramadan. Itu gak ada ikhtilaf. Kalau ditanya, kapan puasanya, Bu? 1 Ramadan. Tidak ada perselisihan, semuanya sama. Dikaitkan dengan waktu. Apalagi? Hari Raya Idul Fitri. Kapan hari raya? 1 Syawal. Tidak ada ikhtilaf. Dikaitkan dengan waktu. Apalagi? Ibadah haji. Kapan ibadah haji? Bulan-bulan haji. Itu haji, sudah haji itu. Bulan-bulan haji kapan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Kalau hajinya Dzulhijjah. Makanya apa? Teman-teman kita yang sedang haji itu berangkatnya lebih awal. Sampai sana ke pasar apa umroh dulu? Ya. Kan ada kloter pertama, kloter kedua. Yang datangnya lebih duluan. Sampai sana umroh dulu atau ke pasar dulu? Ya. Sekarang ditanya, Ustaz nanti pasar Aika di mana gitu? Jadi sampai sana bukan umrohnya apa? Pasarnya ditanya gitu. Ketika datang maka Pak umroh dulu. Baru nanti ketika datang hari-hari haji baru masuk haji. Itulah apa? Haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Yang kedua ada namanya haji kiron. Umroh dan hajinya digabung. Satu lagi haji ifrad, haji saja. Tapi alhamdulillah rata-rata orang Indonesia itu langsung hajinya umroh baru nanti haji, karena lebih afdol haji tamattu. Kenapa orang Indonesia dianjurkan haji tamattu? Karena jauh, biayanya mahal kan, nunggunya lama kan. Ya, yang sudah daftar haji berapa? Yang sudah daftar haji masih berapa lama? Yang sudah daftar haji masih berapa lama nunggunya? 15 tahun. Hah? 8 tahun. Berarti daftarnya lebih duluan. Ada yang 20 tahun, 50 tahun yang baru-baru. Ala kulli hal apa?
Haji pun dikaitkan dengan waktu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang datangnya Syawal atau datangnya Dzulqa'dah bisa umroh dulu. Selesai umroh, bebas. Jalan-jalan dulu boleh. Sampai nanti masuk awal hari dari musim haji. Dan apa lagi? Idul Adha. Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah, puasa haji tanggal 9, dikaitkan dengan waktu. Ini yang ibadah berkaitan dengan Allah. Ada juga perkara syariat berkaitan dengan manusia. Contohnya apa? Seseorang ketika pisahnya karena hidup, masalah cerai, masa iddahnya dikaitkan dengan apa? Waktu. Bagi seorang perempuan yang qadarullah atau takdirkan harus berhenti dengan pasangannya, atau bahasanya apa? Cerai. Masa iddahnya berapa? Nah, ini ibu-ibu harus tahu. Ini fikih wanita. Seseorang yang pisah, berapa masa iddahnya? 3 kali suci atau 3 kali haid, atau agak simpelnya 3 bulan. Dikaitkan dengan waktu. Yang ditinggal meninggal suaminya, berapa masa iddahnya? Halo, halo, ini fikih wanita loh, Bu. Yang ditinggal meninggal suaminya, ada gak, Bu, seorang istri ditinggal meninggal suaminya? Ya ada kan? Ada kan? Masa istrinya apa, suaminya pulang duluan ke rahmatullah. Berapa masa iddahnya? Halo? Tidak sama. Berapa? 40 hari. Ibu-ibu, ini fikih wanita harus tahu nih, Bu. Bu, halo. Wah, ini nggak boleh, nggak tahu nih, Bu. Ini ketua majelis saya harus tanggung jawab nih, Bu. Fikih wanita harus tahu. 4 bulan 10 hari. Oh, itu maksud saya. Bukan 40 hari, 4 bulan, Bu, ya. 10 hari. Ustaz, bukannya setahun. Sunnah kalau mau menggenapkan. Tapi apa? Batasan minimalnya adalah 4 bulan 10 hari. Mau lebih digenapkan boleh setahun. Itu. Tapi itu afdhaliyah, bukan suatu kewajiban. Kewajibannya 4 bulan 10 hari. Itu. Halo? Halo? Berapa masa iddahnya, Bu? 4 bulan 10 hari. Kalau mau digenapkan 1 tahun. Maka masa iddah pun dikaitkan dengan waktu. Apa lagi? Hari kiamat kapan? Wallahu a'lam. Tapi waktunya kapan? Hari Jumat. Hari Jumat. Dikaitkan dengan waktu. Lahir kita tanggal berapa kemarin? Lahirnya? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ya, macam-macam. Masa Pak? Orang lahir dikaitkan dengan waktu. Mati pun dikaitkan dengan waktu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Sesungguhnya kehidupan kita adalah perjalanan waktu. Ibu-ibu yang di sini menunggu nomor urut apa nomor cabut? Ibu, menunggu, kita ini semua di sini untuk kembali pulang menunggu nomor urut apa nomor cabut? Nomor cabut. Beneran? Udah berani beneran nih?
Hah? Mempercabut apa? Kalau dokter gigi bu cabut gigi, kalau ustaz apa? Nyawa. Kalau nafsin ikotul mau nomor berapa cabut? Nyawanya maksudnya. Maka sesungguhnya apa? Kehidupan kita ini adalah perjalanan waktu. Itulah perkataan Hasan al-Basri, ya bena Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian adalah ayam. Tahu ayam? Tahu ayam? Bukan ayam, ayam. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian adalah ayam. Apa arti ayam? Hari-hari. Bukan ayam yang itu goreng tiap hari, bukan. Apa bahasa Arabnya hari? Ayam. Kalau dibaca pendek, ayam. Nah, itu beda lagi artinya. Topinya hilang bisa berubah arti. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian adalah ayam. Apa artinya? Hitungan hari-hari. Jika sudah berlalu satu hari, sesungguhnya telah berkurang sebagian umur. Makanya orang kalau sudah tanggal lahirnya berarti apa? Berkurang umur. Tapi dirayakan ya. Ya. Itu pun apa? Aneh lagi apa? Nyalain lilin. Tahu lilin ya? Ya kan? Orang kalau apa? Happy birthday kan nyalain nih lilin. Habis nyalain diapain? Nah, aneh juga kan. Dia nyalain tapi apa? Habis nyalain dia kan aneh juga kan. Orang nyalain lilin buat apa? Ya buat nyala kan. Ini enggak, habis nyalain diam. Sesungguhnya kita semua adalah perjalanan hari. Menunggu apa? Nomor apa? Kayak sudah berani-berani semua nih. Maka berbicara mengenai waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat Nabi Muhammad umat yang punya banyak keistimewaan. Meskipun umurnya itu pendek dibandingkan umur umat sebelumnya, tapi apa? Pendeknya ini sangat banyak keistimewaan. Di antaranya Allah jadikan untuk umat ini banyak musim-musim kebaikan. Tidaklah kita selesai dari Ramadan kemarin, depannya sudah ada bulan yang dimuliakan, Ramadan. Setelahnya apa? Setelahnya Dzulqa'dah, yang sekarang kita berada di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari-hari itu juga ada hari yang lebih istimewa dibandingkan hari yang lainnya. Dan itulah hak Allah. Allah itu punya hak. Apa haknya? Memilih. Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 68 tentang Allah punya hak memilih. Jadi enggak hanya hak pilih saat pilpres saja, Allah juga punya hak memilih. Allah menegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu Maha menciptakan dan Ia memilih, punya hak milih apa-apa yang Dia kehendaki. Hal ini menegaskan yang punya hak pilih siapa? Yang punya hak pilih siapa? Yang punya hak menentukan siapa? Allah. Kalau kita diterima. Allah menegaskan maka lahumul khiyarah. Mereka itu nggak punya hak pilihan. Maha suci Allah
yang maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Mengenai ayat ini berkata Qatadah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Innallaha astafa safaya min khalqihi." Sesungguhnya Allah memilih siapa yang Allah pilih dari makhluknya. Allah punya hak pilih. Maka di antara malaikat-malaikat yang banyak, ada berapa jumlah malaikat? Ada berapa jumlah malaikat? Banyak. Wallahu a'lam. Ya klasik itu. Wallahu a'lam bi'adadihim. Taunya bisawab saja. Wallahu a'lam bi'adadihim. Allah yang lebih tahu dengan jumlah mereka. Dari semua malaikat-malaikat Allah, ada yang Allah pilih menjadi malaikat-malaikat utusan. Ada malaikat siapa? Jibril, pembawa wahyu, penyampai wahyu, sayyidul malaika, tuanya para malaikat. Ada malaikat siapa lagi? Mikail, Israfil, Ridwan, dan seterusnya. Allah memiliki hak memilih. Di antara manusia, dari semua manusia Allah juga memilih. Siapa hamba-hamba pilihan Allah dari manusia? Para nabi dan rasul. Dan tidaklah Allah itu memilih, pasti punya sebab. Allah memilih itu pasti punya sebab. Contoh nih, Bu. Semua para nabi dan rasul, jalur nasabnya siapa? Semua para nabi itu nasabnya siapa? Nabi Adam, ya bapaknya. Nasabnya siapa? Nasab. Bin-binnya siapa? Nabi Ibrahim. Abul Anbiya wal Mursalin. Semua para nabi itu jalur nasabnya Ibrahim. Setelah Nabi itu menjadi nabi dan rasul. Setelah Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi, maka semua jalur nasab kenabian itu hanya Nabi Ibrahim. Gak ada yang lain. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim anaknya siapa? Ishak, Ismail. Kembali Ismail baru Ishak, Yakub 12 anak. Terus Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi sebelum terakhir siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa nasabnya kembali kepada Nabi Ishak. Ishak siapa? Ibrahim. Dan Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Nasabnya Ismail. Ismail namanya siapa? Ibrahim. Ishak, Ibrahim. Semua nabi-nabi itu jalur nasabnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Pilihannya Allah. Karena ketika semua orang kafir di zaman itu, satu-satunya yang berdakwah tauhid siapa? Nabi Ibrahim. Sehingga Allah pilih. Maksudnya apa? Yang saya garisin di sini, tidaklah Allah memilih sesuatu, pasti punya kelebihan. Maka semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya, kira-kira ibu-ibu termasuk pilihan Allah nggak? Beneran nih? Tandanya apa tandanya? Tanda. Tandanya apa? Kalau sebatas hanya ke masjid saja, banyak itu masjid. Kalau sebatas hanya punya kerudung saja, banyak pakai kerudung. Di antara tandanya apa? Oh, saya itu masuk orang yang Allah pilih. Tandanya apa? Muslim. Ya, Muslimah. Banyak orang Muslim. Halo?
menjadi seorang muslimah pilihan Allah, iya itu sudah termasuk. Lalu dari sekian banyak muslimah-muslimat yang Allah pilih lagi menjadi pilihannya, tandanya apa? Ada di sini. Pede banget. Nah, Bu, mana buktinya termasuk pilihan Allah? Berbuat kebaikan. Emang ibu doang berbuat baik? Tanpa izin Allah ya, semua dengan izin Allah. Salah satu buktinya itulah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan kebaikan ada pada dirinya, Allah pilih menjadi orang yang baik di mata Allah tentunya. Kalau di mata manusia relatif ya. Ya, orang ini baik di mata si A belum tentu baik di mata si B. Tapi ini pengen di mata Allah. Saya mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki, dia adalah orang yang pilih kebaikan. Dia adalah orang yang baik. Allah ingin kebaikan untuknya. Yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan urusan agama. Allah kasih ilmu bahwasanya si fulan atau fulana dia paham pinginnya Allah. Pinginnya Allah bagi orang yang diceraikan berapa masa iddahnya? Bagi yang meninggal? Masa pintar-pintar semua sekarang. Gak usah diceritakan yang tadi, gak usah. Sini saja dah. Berarti apa? Ini tandanya Allah menginginkan kebaikan. Allah pahamkan urusan agamanya dia. Ketika minum air baca apa? Bismillah. Pakai tangan kanan. Terus minumnya satu botol langsung habis apa bertahap? Bertahap. Selesai minum? Alhamdulillah. Mau makan? Bismillah. Pakai tangan kanan. Terus dimakan. Selesai makan? Selesai makan? Alhamdulillah. Itu coba. Itu aja. Selesai makan? Alhamdulillah. Itu yang minimalnya. Kalau yang agak panjangnya, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Simpelnya apa? Makan bakso, Alhamdulillah. Diajak makan nasi kebuli, Alhamdulillah. Diajak makan sate, Alhamdulillah. Minimalnya. Ini apa? Ini berarti Allah mengendaki kebaikan untuk dirinya. Allah pahamkan agamanya Allah. Apakah semua orang makan pasti mencapai bismillah? Belum tentu. Apakah setiap orang yang minum pasti menggunakan tangan kanan? Belum tentu. Terkadang sudah tahu ilmunya, tapi ketika minum ya lupa kebiasaan. Lupa apa kebiasaan? Itu apa harus dirubah. Kembali ke tadi. Tidaklah Allah memilih, pasti punya sebab. Allah juga memilih dari bumi-bumi yang kita pijak yang paling istimewa apa ya? Mekah, Madinah. Terus apa? Masjid-masjidnya. Dari semua hari-hari yang ada, hari yang Allah pilih hari apa? Jumat. Dari semua malam-malam yang Allah pilih malam bukan malam Jumat, malam Lailatul Qadar. Kenapa orang halo?
malam Lailatul Qadar. Dari semua bulan-bulan ada berapa bulan dalam setahun? 12 bulan. Nah, dalam setahun ada berapa bulan? 1 Muharram, 2 Safar. Pakai sohar, pakai sin. Safar. Terus Rabiul Awal, April, Masya Allah, lancar. Memang Masjid Stalin Jannatul Ma'wa itu luar biasa. Jangan bilang rame-rame Ustaz, nggak usah dibilang gitu. Memang jamaah itu kuat. Sesuatu yang dilakukan berjamaah itu akan menguatkan. Yang tadi lupa jadi ingat kan? Kenapa? Berjamaah. Berjamaah itu menguatkan. Benar nggak? Makan sendiri sama makan jamaah lebih cepat mana? Berjamaah. Coba satu nampan dia makan sendiri, nggak bisa habis ya. Kalau berjamaah habis. Coba misalnya mau majelis taklim nih hari ini yang datang cuma 1 orang, berat nggak? Yang datang cuma 1 orang, ketuanya doang. Mana yang lain? Ustaznya juga bingung ini mau mereka apa? Jadinya berat jadinya gitu. Tapi kalau bareng-bareng terasa apa? Nyaman. Terasa apa? Saling menguatkan, saling menguatkan. Maka dari 12 bulan tadi, dalam setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Itu yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan dalam surat At-Taubah, bisa dibuka, di ayat 36 tadi yang dibacakan oleh Ustaz siapa? Siapa? Namanya keren banget. Artis di surga insya Allah. Kalau artis di dunia itu nggak level lah. Kalau artis di akhirat kan penduduk langit itu semua kenal. Kalau di dunia kan terbatas kan gitu. Pengen dikenal di dunia apa di akhirat? Pengen dikenal di dunia apa di langit? Di dunia apa di langit? Di langit. Kenapa? Kode? Apa kodenya Pak? Allah menegaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 36 sebagaimana telah dibacakan oleh Ustaz ini Sari Asmara Listiati susah nggak ada pokoknya gitu aja udah. Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Jadi Allah tetapkan. Kapan ada 12 bulan? Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan tersebut arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan, Allah istimewakan. Haram itu istimewa, mulia. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus yang menetapkan bahwasanya dalam setahun ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan ini ada 4 yang Allah muliakan, Allah istimewakan. Bulan apa saja? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakrah Nufai ibn Haris radhiyallahu an.
suatu ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah saat beliau sedang haji di Mina. Berarti itu kalau sudah di Mina tanggal berapa? Yang sudah pernah haji. Sebelum di Mina di mana? Iya, Musdalifah. Sebelumnya Arafah. Berarti tanggal berapa? Arafah tanggal 9. Setelahnya besok ke Musdalifah, baru ke Mina tanggal berapa? 11. Maka Rasulullah SAW berkhutbah saat di Mina, atau dalam riwayat lain saat beliau di Arafah. Beliau mengatakan, inna zamana qad istadara qaihaatihi. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana mestinya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahra. Dalam setahun terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 yang Allah muliakan. Yang pertama, 3 secara berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang keempat, Rajab, Mudhar. Di antara Jumadah dan Sya'ban. Maka Rasul menegaskan bulan Muharram, bulan haram itu ada 4, Dzulqa'dah. Yang sekarang kita berada di bulan ini. Sekarang bulan apa? Dzulqa'dah. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1 Dzulqa'dah tanggal berapa? Dzulqa'dah tanggal 1 hari apa? Kamis apa Jumat? Ada yang ikhtilaf ya? Ikhtilaf ya? Berarti apa? Kamis atau Jumat ya? Yang menegaskan Kamis berarti hari tanggal 4. Yang mengambil Jumat berarti tanggal 3. Yang pasti apa? Bulan Dzulqa'dah. Maka bulan Dzulqa'dah termasuk bulan yang Allah muliakan. Apa sebabnya? Jadi di awal kita sebutkan, tidaklah Allah memilih, pasti apa? Punya sebab. Allah memilih, pasti punya sebab. Sebagaimana Pak menjadi sunatullah dalam kehidupan. Kalau kita memilih dari sekian pilihan, pasti punya sebab. Ibu memilih, ini semua orang sini, komplek sini, atau dari luar? Semua di sini dari komplek sini atau dari luar? Sini. Kenapa ibu milih sini? Kenapa milih di tempat sini, rumahnya? Kenapa? Bu, itu jangan keras-keras ibu. Kenapa? Pasti apa? Dari sekian pilihan ada pilihan. Apakah karena sesuai budget, atau karena ikut suami, apa karena lebih dekat dengan tempat kerjaan? Pasti apa? Ada sebab. Demikian juga Allah memilih bulan Dzulqa'dah sebagai bulan yang Allah istimewakan. Di antara sebabnya, karena bulan Dzulqa'dah adalah bulan-bulan mempersiapkan haji. Dinamakan Dzulqa'dah, Dzul memiliki qa'dah artinya berhenti duduk manis. Orang-orang Arab duduk berdiam diri, tidak keluar berperang menghunuskan pedangnya. Maksudnya apa? Kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah, udah berhenti. Kenapa? Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada mereka duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang akan datang ke rumah Allah. Jangan dibayangkan, memang harus dari bulan Dzulqa'dah. Ya, jangan dibayangkan, jangan sekarang. Orang sekarang kalau mau ke Ka'bah berapa jam?
Ya, yang pesawat berapa jam? 9 jam. Ya, sekarang kalau zaman dulu bukan berhari-hari lagi, berbulan-bulan. Itu pun kalau nyampe kan, ya kan? Terkadang apa pulangnya sebelum nyampe sudah tinggal lama. Gitu. Tapi saya dapat niatnya. Maka bulan Dzulqa'dah orang-orang Arab berdiam diri, menahan, tidak menghuluskan pedang, tidak berperang. Apa? Untuk menjaga keamanan, kenyamanan para tamu-tamu Allah yang datang dari tempat jauh ke rumahnya. Jadi apa? Untuk menjaga keamanan, kenyamanan. Tahan dulu. Sama kan? Kalau bulan Dzulqa'dah mau gosip-gosip orang, tak dulu, bulan Dzulqa'dah. Tahan dulu. Nanti kalau sudah selesai Dzulqa'dah, kita mulai majelis gibah-gibahnya lagi. Misal. Mau perang medsos antara si fulan dan si fulan. Ini bulan Dzulqa'dah, tahan. Mau berantem sama suami istri, mau berantem, tahan dulu apa? Dzulqa'dah. Tetangga mau berantem, tahan dulu apa? Bulan Dzulqa'dah. Dzul artinya memiliki, Qa'dah itu berdiam diri, duduk. Jangan keluar berperang. Untuk apa? Menjadikan suasana nyaman, damai, tenang. Karena jika sudah masuk di tanah haram itu harus nyaman, tenang, tidak boleh diganggu. Kalau sudah masuk tanah haram, itu hewannya tidak boleh dikejar, pohonnya tidak boleh ditebang, rumputnya saja tidak boleh dicabut, itu tanah haram, nggak boleh. Sebagai simbol bulan Dzulqa'dah adalah hari ketenangan, hari kenyamanan, menjaga apa? Menjaga syiar-syiarnya Allah. Di antara sebab yang lain, bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa Allah berikan wahyunya kitab Taurat berapa lama? Nah, lalu Nabi Musa 40 hari 40 malam selesai khatam kitab Taurat. Kalau kitab Quran berapa lama? 23 tahun. Quran itu apa? Selesai turun wahyu selama 23 tahun. Kalau kitab Taurat 40 malam. 30 hari 30 malam di bulan Dzulqa'dah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu kitab Taurat, wahyu Nabi Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah memuliakan bulan Dzulqa'dah. Jika kita adalah orang yang beriman, maka apa? Muliakan sesuatu yang Allah muliakan. Dan memuliakan sesuatu yang Allah muliakan termasuk ketakwaan hati. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30 dan 32. Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lah. Potongan ayat. Dan barang siapa yang mengagung-agungkan sesuatu yang Allah hormati, Allah muliakan, itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Atau di ayat 32, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Jadi antara bentuk ketakwaan hati, jika kita memuliakan, mengistimewakan sesuatu yang Allah istimewakan. Jika belum Dzulqa'dah Allah muliakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita beramal kebaikan dan jangan melakukan kezaliman apapun di bulan-bulan ini.
Kenapa? Sebagaimana dosanya sangat besar, pahala kebaikan pun sangat besar. Sehingga para ulama memberikan satu kaidah. Syaraful amal bisyarafiz zaman. Salah satu sebab mulianya besarnya kebaikan, amal kebaikan itu karena terkait dengan waktu. Sebagaimana istimewanya suatu amal kebaikan itu tergantung tempat. Contoh. Sholat di Masjid Nabawi berapa pahalanya? 1000 kali lebih baik dibandingkan sholat di masjid-masjid selain Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram 100.000 lebih baik dibandingkan sholat di masjid-masjid selain Masjidil Haram. Kenapa istimewa sholatnya? Karena tempatnya. Demikian juga apa? Amal kebaikan menjadi sangat istimewa jika dilakukan di bulan-bulan istimewa. Bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka di ayat tadi di surat At-Taubah ayat 36 tadi, setelah menyebutkan ada 4 bulan yang Allah muliakan, apa pesannya? Apa pesannya? Setelah menegaskan 12 bulan 4 yang Allah muliakan, apa pesannya? Yaitu fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri fihin, di bulan-bulan itu. Berkata Abdullah ibnu Abbas. Tahu Abdullah ibnu Abbas? Siapa? Sepupunya Rasulullah SAW. Dan beliau digelar dengan Habrul Ummah, pendetanya umat ini. Maksudnya apa? Ahli tafsirnya sahabat siapa? Abdullah ibnu Abbas. Maka beliau mengatakan al-adzabu fihi a'zam. Segala bentuk perbuatan dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram, dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar sekali. Ini bahasa-bahasa tegas. Kalau besar itu besarnya mungkin besar, tapi kalau besar berarti apa? Besarnya sangat besar sekali. Wal amalu salihu fihin wal ajru a'zam. Demikian pula amal kebaikan dan pahala sangat besar sekali jika dilakukan di bulan-bulan haram. Apa kaidahnya? Satu amalan sangat besar pahalanya, salah satu sebabnya karena berkaitan dengan waktu dan tempat. Sebagaimana amal kebaikan itu besar pahalanya, demikian juga perbuatan dosa itu sangat besar dosanya. Ghibah di bulan haram dengan ghibah di luar bulan haram sangat beda. Makanya kalau bulan haram, aduh, sabar, tahan dulu. Kenapa? Bulan haram, Dzulqa'dah. Selesai Dzulqa'dah mau ghibah lagi, tahan. Kenapa? Masih bulan Dzulhijjah. Selesai bulan Dzulhijjah mau ghibah lagi, tahan dulu. Masih bulan apa? Muharram. Kalau sudah latihan 3 bulan, nanti terbiasa, udah gak jadi selesai. Kemarin mau ghibah apa ya? Lupa saya udah 3 bulan lewat. Kenapa? Karena dia menahan diri. Fala tadlimu fihin anfusakum, maka diberi tahan, jangan berbuat zalim di dalamnya terhadap diri kalian sendiri. Dan dinamakan bulan Dzulhijjah karena orang-orang sibuk dengan ibadah haji. Dan di bulan Dzulhijjah, bulan yang Allah menghatamkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Tadi kan apa? 30 hari di bulan Dzulqa'dah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai, lebih Allah istimewakan daripada hari-hari ini, 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan sahabat bertanya, bahkan ibadah jihad pun yang menghilang nyawa, Rasul mengatakan bahkan jihad itu pun apa? Lewat, terkalahkan dengan amalan di bulan Dzulhijjah, kecuali seorang laki-laki yang dia keluar dengan hartanya sendiri, berperang sampai dia wafat, tidak kembali sedikit pun darinya. Itu baru apa? Baru mungkin. Namun semua hari-hari itu yang paling Allah cintai, Allah memuliakan adalah 10 bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di antara sebabnya bulan Dzulhijjah adalah Allah mengakhiri wahyu Nabi Musa. Dan bahkan di antara ayat terakhir yang Allah turunkan dari Quran itu di bulan Arafah. Dan Arafah, hari Arafah itu bulan apa? Dzulhijjah. Ayat apa itu? Ayatnya apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kata orang Yahudi ketika mendengarkan ayat ini, seandainya ini ayat turun kepada kami, seandainya ayat ini turun kepada kami akan jadikan hari raya. Seandainya ayat ini turun kepada kami, maka apa? Harinya akan kami jadikan sebagai hari raya. Dan berkata Umar bin Khattab, dan demi Allah sungguh aku mengetahui kapan ini ayat turun, di mana turunnya, dan kepada saat itu Rasul dengan siapa. Maka Umar mengatakan, demi Allah ini ayat turun di hari Arafah, dan turun saat kami sedang di Arafah bersama Rasulullah SAW. Dan hari Arafah tanggal berapa? 9. Dan hari Arafah itu di bulan Dzulhijjah. Dan tahukah kita ibadah puncak haji itu apa? Ibadah puncaknya haji apa? Arafah. Wukufnya di mana? Di Arafah. Rasulullah SAW bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah puncaknya. Jadi kalau orang itu berhaji tapi nggak dapat Arafah, nggak ada haji. Ibadah inti haji itu ada di wukuf di Arafah. Dan saat itulah turun firman Allah yang terakhir. Apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan kepada kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Bulan Dzulhijjah, setelahnya bulan Muharram. Dan bulan Muharram Allah berikan, Allah muliakan karena di bulan Muharram adalah bulan orang-orang kembali ke rumahnya masing-masing setelah mengerjakan haji, agar ketika mereka pulang dengan keadaan nyaman dan tenang. Inilah di antara sebab kenapa Allah memuliakan bulan haram. Ada berapa? 4. 1. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang terakhir Rajab. Dan Rasulullah SAW berumrah berapa kali dalam hidupnya? Rasulullah SAW dalam hidupnya berumrah berapa kali? Umrah. Rasulullah SAW dalam hidupnya berumrah berapa kali, Bu? Wah, luar biasa. Entah. Kalau haji berapa kali sama-sama? Ya keras. Mumtaz.
Satu, haji wada. Haji terakhirnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah umroh empat kali. Dan umroh terakhir itu bersama hajinya, haji wada itu. Nah, kok bisa kok cuma sekali, Ustaz? Iya, karena Rasulullah baru bisa haji dengan melaksanakan semua ibadah haji setelah ditaklukkan kota Makkah. Dan Makkah itu baru bisa ditaklukkan tahun berapa? 8 Hijriah. Dan Rasulullah SAW wafat tahun berapa? 10 Hijriah. Itu. Berapa? 4 kali umroh, 1 kali haji. Dan 4 umroh ini di bulan apa? 3 umrohnya di bulan apa? Rajab. Pertama umroh saat Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, bulan Rajab. Umroh qadha bulan Rajab. Dan umroh ketika di Ju'rana juga di bulan Rajab. Yang sebagai pesan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan-bulan ini pasti ada sebabnya. Maka jika seseorang ini menjadi hamba pilihan Allah, datangkan sebabnya. Di antara sebab menjadi hamba pilihan Allah tadi apa? Paham agama. Tidak hanya paham agama, belajar Quran, firman Allah. Allah itu ingin apa sih dari kita? Apa yang Allah inginkan dari kita? Itu apa? Kita harus dikaji. Kalau mau tidur, kalau mau sholat, kalau mau haji, mau umroh, mau sholat, pengennya Allah seperti apa caranya? Itu apa? Dikaji. Maka dengan kita menuruti atau mengikuti apa yang Allah inginkan, itu di antara tanda kebaikan yang Allah inginkan. Allah pahamkan agamanya. Nah, untuk paham agama hadir di mana? Majelis taklimnya mana? Ya, di antaranya ada majelis ilmu di Jannatul Ma'wa, di antaranya. Jadi gak satu-satunya kan. Kalau satunya gimana gitu. Salah satu sebabnya. Sekarang kita berada di mana? Sekarang kita berada di mana sekarang? Surgatul Ma'wa. Surga. Insyaallah ta'ala. Baik, sebagai penutup, jadi setelah Allah menegaskan ada 4 bulan yang Allah muliakan dengan sebab-sebab tadi, Allah berpesan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian berbuat zalim. Apa itu zalim, Bu? Secara bahasa, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Secara bahasa. Sehingga zalim itu banyak. Ada kezaliman berkaitan dengan hak Allah. Seperti apa? Syirik. Ada berbuat zalim terhadap tetangga. Seperti apa? Buang sampah di rumah tetangga. Nah, kalau punya sampah seharusnya dibuang di mana? Ya di tempat sendiri. Gitu. Misal itu beli durian, buahnya dimakan sendirian, baunya dibuang tetangga. Apa-apanya. Ya ini buat contoh. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang tadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baik berkaitan dengan hak Allah, hak tetangga, hak anak, hak suami, hak istri, bahkan juga terhadap hak diri kita sendiri.
Mungkin nggak seseorang berbuat zalim kepada diri sendiri, Bu? Mungkin. Apa contohnya? Pelit dengan diri sendiri. Juga ini nggak boleh. Termasuk zalim terhadap diri sendiri. Sakit dan dia punya uang. Karena emang sama uangnya nggak mau beli obat. Ada nggak semua? Yang mungkin saja ada. Ada sebuah kisah sebagai penutup. Ada beberapa sahabat, 3 sahabat tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, gimana ibadahnya Rasulullah? Dikasih tahu, kalau saat malam seperti ini, kalau puasa seperti ini, kalau itu seperti ini. Masya Allah, ini Rasulullah sudah dijamin masuk surga, orang yang terbaik, masih seperti ini ibadahnya. Maka apa? Salah satu di antara mereka mengatakan, kalau gitu, mulai sejak ini saat ini, saya akan terus-menerus ibadah dan saya nggak mau nikah-nikah. Kenapa? Kalau nikah itu apa? Menyita waktu. Harus menemani istri, diajak jalan-jalan, diajak belanja. Kalau nggak diturutin, itu lebih tahu lah ibu ya. Saya nggak ikut-ikutan. Makanya apa? Sejak saya nggak mau menikah. Ya apa? Nggak tersita waktuku dengan Allah. Yang kedua, mulai sejak saat ini saya akan puasa terus, nggak akan buka-buka. Yang ketiga, nggak mau kalah. Kalau gitu mulai saat ini saya akan ibadah malam terus, nggak akan tidur-tidur. Kira-kira mantap apa dimarahi sama Rasulullah? Datang Rasulullah. Mabal akwam, itu orang kenapa tuh? Jadi apa? Ketika menegur, gak disebutin apa, Bu? Ini jangan cara menegur. Siapa itu fulanah? Datang apa? Atau siapa gitu? Tapi jangan sebut namanya. Ma baru akwam, kenapa tuh orang? Aku lebih baik daripada dirinya, lebih soleh. Sesungguhnya aku menikahi wanita. Kan mungkin saja ada orang itu gak mau menikah. Ada gak? Gak mau menikah. Sesungguhnya aku adalah orang terbaik kalian. Aku juga menikah. Dan aku sholat malam juga tidur. Dan aku puasa juga berbuka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, ajaranku, bukan termasuk golonganku. Bagaimana kiranya, Bu? Misalnya, Bu, gak nikah-nikah, termasuk zalim terhadap diri sendiri. Justru dalam agama Islam untuk menjadi orang suci, nikah apa enggak? Nah, ada agama lain itu kalau menjadi orang suci jangan nikah, biar suci. Kalau Islam enggak, mau suci, terjaga pandangannya, terjaga kehormatannya, menikah. Yang satunya apa? Kalau puasa-puasa terus itu. Kira-kira kalau puasa terus gimana? Puasa terus itu. Hah? Puasa terus. Tiap hari puasa terus. Ini apa juga berat. Terakhir apa? Orang qiyamul lail terus, nggak tidur. Juga ini mendolimi dirinya sendiri. Ya, ada kalanya puasa, ada kalanya berbuka. Ada kalanya sholat malam, ada kalanya tidur. Ada kalanya hadir ke majelis Jannatul Ma'wa, ada kalanya bukan nggak hadir. Ada kalanya hadir, habis selesai nih. Habis selesai mengajar kemana? Jalan, ya pulang. Jalan-jalan, silahkan. Dan seterusnya. Ada kalanya ngajinya di musola, ada kalanya ngajinya di itu yang tahu ibu-ibu. Gitu, intinya apa? Itulah indahnya Islam gitu, menyetarakan itu. Jadi apa? Tidak hanya satu keadaan, tapi apa? Ada kalanya ini dan itu.
Demikian, wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya agar bisa memaksimalkan kebaikan di bulan-bulan haram, dan agar Allah berikan kekuatan kepada kita semua bisa menahan diri agar tidak berbuat kezaliman kepada diri sendiri, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada tetangga, kepada semua makhluk Allah, demi untuk menjaga kemuliaan bulan-bulan Muharram. Bukan mulai hari ini mau marah di rumah, jangan. Kenapa? Bulan haram. Mau ngomongin orang, tak, saling mengingatkan, bulan haram. Demikian, wallahu ta'ala bishawab. Saya kembalikan ke Ustazah. Baik, sesi selanjutnya akan dijawab. Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang bertanya, giliran saya menanyakan sekarang. Gimana? Saya bertanya. Apa kah? Hah? Ini nadanya kayak nantangin Ustaz ya. Mau tanya apa? Kan menempatkan sesuatu pada tempatnya kan. Jadi kalau tanya ibu, tanya masalah harga kan. Kan boleh Bu ya. Nah, contoh. Jika dia akan dia sampai ada dia tidak menikah, itu bagaimana sih hukumnya? Kalau dia awal sih niat intinya kenapa dia tidak nikah, sebabnya kita kan nggak tahu. Orang gitu. Tapi sampai akhirnya dia tidak nikah. Pertama, jika dia tidak menikah tanpa sebab, maka apa? Dia termasuk orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dan dalam menikah itu ada 5 hukum. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, mubah, dan makruh. Maka hukum asalnya tidak boleh seseorang nggak menikah. Jika seseorang diberikan kemampuan menikah, maka dalam syarat kita itu dianjurkan menikah. Rasulullah SAW bersabda kepada laki-laki, ya ma'syarasy syabab, wahai para laki-laki, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian sudah punya kemampuan fisik, finansial, sudah bisa kerja, bismillah, apa? Falyatazawwaj, nikah. Karena itu lebih bisa menjaga kesucian diri, lebih bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Maka hukum asalnya adalah menikah. Tapi ternyata dia nggak menikah, maka nggak boleh. Zalim terhadap diri sendiri. Dan nanti tetap apa? Ada perhitungan di sisi Allah. Kecuali ada sebab tertentu. Dan sebab dilihat, ini sebabnya syar'i atau enggak syar'i. Sebabnya syar'i misalnya orangnya gila. Kalau gila ya jangan dinikahkan, kasihan si perempuan. Dan masih apa orangnya misalnya ternyata qadarullah dulu pernah narkoba, kemudian hilang akal. Karena untuk menjaga apa? Menjaga image keluarga harus dinikahkan. Maka apa? Nggak, jangan. Kalau kita jangan dinikahkan. Kenapa? Kasihan yang perempuan. Tapi jika sebabnya misalnya dulunya pernah sekali ngelamar ditolak karena sakit hati nggak bisa move on, nah ini nggak boleh.
Kenapa? Pokoknya apa saya kalau nggak nikah sama dia nggak bisa hidup. Nah, ini berlebihan. Mungkin dia belum pernah kan tinggal sekitar Bintaro kan, masih banyak yang lain. Dikira apa? Perempuan itu hanya di tempatnya dia saja. Banyak. Fantasiru fil ardi. Apa istilahnya? Fantasiru fil ardi. Berjelajahlah ke sana, ke seluruh penjuru. Dan harus ikhtiar, cari gitu. Nggak dapat di tempatnya sendiri, cari teman kantornya. Nggak dapat di teman kantornya, cari-cari ke sana kemari, teman kantor cari sana. Nggak tahu tetangganya sendiri dapatnya. Ya itu kan ikhtiar. Dan jalan ikhtiar itu kadang kita itu ikhtiar mencari ke sana kemari nggak dapat. Nggak tahunya apa? Balik lagi ke teman SMA-nya lagi. Ikhtiar. Kan apakah setiap ikhtiar pasti dapat? Teman-teman. Terkadang ikhtiarnya jauh-jauh, nggak taunya apa? Tanya tetangganya sendiri. Ya itu ikhtiar. Seperti siapa? Ibunda Ismail Hajar. Ketika kehabisan air. Air. Yang beliau mencari air ke bukit Safa Marwah. Ada orang di sana? Nggak ada. Balik lagi ke Safa. Ada kafilah yang jalan? Nggak ada. Tahu nggak di mana airnya? Di kakinya sendiri. Itulah Pak, jalannya Allah itu. Kesana kemari cari jodoh, teman kantor diobrak-abrik, nggak ada juga. Sana sini cari-cari nggak. Ternyata apa? Teman berantemnya dulu ketika SMP. Ini curhat Ustaz ya. Enggak, biasa saja. Istri saya orang Bali. Saya orang Lamongan, dapat orang Bali. Kalau saya tanya, dapatnya di mana Ustaz? Jangan ditanyain kan. Cukup saja udah. Nah, gitu. Jadi hukum asalnya adalah menikah. Tapi tadi apa? Syaratnya ba'ah, mampu. Kalau dia mampu, sehat, jasmani, rohaninya, ada kemampuan, segera akan menikah. Nah, kamu salah satu ini kan ibu yang muda nih. Nanti kan pasti apa punya anak. Jika punya anak laki-laki sudah punya kemampuan apa? Dorong untuk segera menikah. Nggak ada calon nih, carikan. Kontak teman-teman masih lainnya. Gitu. Gimana mau kita pesanan? Siap. Ya itu. Demikian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa yakin. Ada lagi? Masih cari ada ikhtiar SMP. Tas. Sepanjang apa, berapa abitnya gitu. Kayaknya pengalaman semua nih. Nah. Bismillah. Kalau laki-laki kan jelas Ustaz, ikhtiarnya kan. Sana kemari, obrak-abrik kantor ada kan. Kalau perempuan gimana? Menunggu apa? Berikhtiar. Masing-masing. Iya. Saya ada contoh aja, langsung dalam Quran. Biar lebih jelas. Kisahnya Nabi Musa dalam surat Al-Qasas. Tahu kisahnya? Tahu kisahnya? Iya. Tahu. Kalau sudah tahu selesai saya. Sudah tahu? Belum. Nabi Musa kan dalam akhir kisah kan dikejar oleh pasukan Fir'aun. Larilah ke kota Madian. Lari, dikejar. Sesampai di sana beliau apa? Capek kan?
seorang pemuda perantauan nggak punya keluarga di negeri Madian, negeri perantauan dari kejaran. Sesampai di sana, Nabi Musa lapar. Karena nggak punya keluarga di tempat perantauan, gimana cara dapat makan? Cuma apa? Nabi Musa itu punya jiwa-jiwa sosial, ringan tangan, suka bantu. Suatu ketika melihat kerumunan orang pada ngambil air dari sumur. Dilihat dari kejauhan, ternyata ada 2 orang perempuan itu apa? Dia itu nggak ikut antri, tapi apa? Agak belakang. Nabi Musa melihat ada orang perempuan antrinya paling belakang, jauhan itu langsung iba. Akhirnya apa? Langsung apa? Jiwa mudanya itu terpanggil, jiwa sosial Mas. Kenapa kamu apa ngantrinya kok jauh-jauh ke belakang? Enggak. Kami perempuan. Ini laki-laki semua, kami malu. Biarkan mereka ngambil semuanya, baru nanti kami ngambil. Kenapa? Karena bapak kami orang yang sudah tua, renta, tambah Bu. Jiwa sosial Nabi Musa itu langsung apa? Langsung naik. Ini kasihan, orang harus dibantu. Akhirnya apa? Nabi Musa bantu. Singkat cerita apa? Nabi Musa itu ketika membantu, ternyata di sumurnya yang awalnya mudah mengambil, ternyata ada batu besar yang menutupi. Akhirnya Nabi Musa turun ke sumur, diangkat. Batu besar yang diangkat 7 orang, sama Nabi Musa itu diangkat sendirian. Kira-kira melihat itu gimana? Hah? Oh, ini laki-laki siapa nih? Sudah ganteng, kuat lagi. Superman. Akhirnya apa? Saya itu dibantu. Setelah dibantu semuanya, sampai dibantu juga 2 orang perempuan tadi. Selesai bantu, Nabi Musa itu apa? Ketika bantu aja. Enggak istilahnya kok. Enggak berharap imbalan. Habis bantu, tadi apa? Masih lapar. Makanya beliau bersender di bawah pohon sambil berdoa, Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh kebaikan dari sisimu ya Allah. Dalam tafsir minta sesuatu ngasih. Dalam tafsirnya minta sesuatu ngasih. Apa doanya? Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Ternyata baru selesai doa Bu, datanglah seorang perempuan. Jalan sambil malu-malu gimana gitu kan. Cowok bahasa dia ya. Gue datang. Bapak manggil. Mau ngasih balasan atas kebaikanmu tadi. Apa? Ngambil air. Wah, gimana Bu? Perasaan Nabi Musa gimana? Yang saya tunggu dulu apa? Sesuatu ngasih. Jadi kalau dipanggil ke rumah biasa ngasih apa? Makan kan? Itu bayan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ikut. Ketika ikut berjalan berdua. Si perempuan di depan, Nabi Musa di belakang. Jalanlah di gang. Jalan. Dalam perjalanan tiba-tiba ada angin yang sangat kencang yang membentuk tubuh apa? Si perempuan tadi. Langsung apa? Nabi Musa memalingkan pandangan. Nabi Musa. Ini perempuan langsung semakin kesengsem. Kenapa? Tadi tuh batu yang besar diangkat sendirian. Sekarang apa? Diberikan kesempatan, dialihkan pandangannya. Langsung apa? Ini apa? Laki-laki beneran nih. Singkat cerita sampai rumah. Sampai rumah, akhirnya cerita Nabi Musa. Saya itu anak muda yang dikejar Allah. Langsung singkat cerita, tenang, anak muda, engkau selamat. Setelah dikasih pejamuan, selesai kan? Dikasih jamuan, kemudian selesai. Udah, Nabi Musa mau keluar. Ketika mau keluar, anak perempuan langsung instruksi, Bapak, tahan. Kenapa? Inna khairan man istajartal qawil amin. Wahai bapakku, tahan anak muda ini. Pekerjakan di tengah-tengah kami. Karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang dikerjakan punya 2 sifat. Kuat lagi dapat dipercaya.
Bapaknya tanya, kok bisa kamu ngasih 2 sifat kepada anak muda ini? Kuat lagi dapat dipercaya. Diceritakan. Tadi Pak pas apa? Bantu ngambil air, itu ada batu yang besar diangkat sendiri. Yang kedua, tadi ketika menuju rumah, saya di depan. Ketika tersingkap angin yang sangat kencang, dia langsung memalingkan muka. Ini kalau anak gadis, kalau anak gadis gitu gimana? Bapak paham Bapak? Kode keras, menawarkan diri. Menawarkan diri kemana? Bapaknya. Kalau ngomong langsung kan masih namanya anak gadis gimana? Malu-malu, itu sifatnya anak gadis. Maka Rasul mengatakan apa? Jika engkau menawarkan menikah kepada seorang gadis yang belum pernikah, apa kata suku Tuhan muafaqat Tuhan. Diamnya anak gadis itu iya. Nah, gimana dengan tetangga sebelah? Kata apa? Ini dia oke. Tapi kalau janda itu nggak boleh diam. Terus takma harus jawab. Gimana dengan tetangga samping? Diam saja, enggak. Iya atau tidak? Itu apa janda. Tapi kalau gadis, rasa malunya masih kuat. Dalam kisah Nabi Musa tadi, apa kesannya? Si anak gadis saya menawarkan. Lewat siapa? Lewat si bapak. Sehingga boleh tidak menawarkan diri? Boleh. Baik pakai perantara ataupun tapi kalau masih gadis kan biasa malu-malu. Demikian. Dan ada beberapa kisah. Dan Rasulullah SAW pernah ditawari seorang perempuan wabat nafsiha, menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Demikian. Jadi boleh gak seorang perempuan kalau suka sama laki-laki dia maju untuk menawarkan? Boleh. Bukan sebuah aib. Apalagi laki-laki yang tadi sifatnya al-qawiyul amin, kuat juga dapat dipercaya, kuat jasmaninya, kuat rohananya, kuat. Itu udah gitu. Boleh nggak? Ya boleh saja. Demikian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi jelas ya, jadi bacakan kisah Nabi Musa. Khalas ya. Bisa dibaca kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Ada Al-Qasas dan juga baca juga tafsirnya dalam Ibnu Katsir. Diceritakan nanti. Surat Al-Qasas Surat Al-Qasas dari ayat panjang kisahnya, dari ayat, kalau langsung tadi pada inti kisahnya pada ayat 25-26. Itu inti pernikahan tadi. Si perempuan menawarkan minta kepada bapaknya. Tapi kalau kisahnya dari ayat sebelumnya itu tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kelas. Jadi juga menjadi pesan, kalau mau cari mantu, cari yang sifatnya kayak Nabi Musa. Al-Qawi Al-Amin, kuat, dapat dipercaya. Demikian, wallahu ta'ala bishawab. Kita cukupkan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.